Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dengan saya Sukma Wijal Hikmah di channel YouTube kami pada bukan Sukma Wijal Hikmah. Baik, pada video kali ini seperti setiap tahun ya, kebiasaan kita setiap tahun, yakni saya akan membacakan ramalan. Membacakan ramalan yang akan terjadi di tahun depan ya, tahun 2022. Saya sudah melakukan ini dari tahun 2019 ke 2020, 2020, 2021, 2021 sekarang ke 2022 ya. Nah, biasanya dalam kitab yang saya baca ini berdasarkan kitab kuno ya, berdasarkan kitab kuno yang mana ini bukan dari kata-kata saya ya, ini dari yang tercatat di kitab ini gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mengatakan saya mendahului Allah ya gimana ya, ini saya hanya membaca apa yang sudah tertulis dari kitab kuno, dan ini dari kitab kuno Timur Tengah ya. Oke, sudah saya rangkum agar lebih mudah saya bacakan ya. Tahun 2022 itu jadi begini teman-teman, untuk ramalan dari Arabiah ya, ramalan dari Arab itu biasanya dari kitab Arab itu biasanya mereka berhitungnya dari 1 Hijriyah ya, 1 Hijriyah. Nah, 1 Hijriyah di tahun depan ya, berarti tahun ini ke tahun depan itu berarti 10 Agustus hari Selasa. 10 Agustus hari Selasa itu tahun baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Nah, dikatakan bahwasanya untuk 1443 Hijriyah. Oke, saya bacakannya. Untuk 1443 Hijriyah, tanggal 1 Muharram itu terjadi pada hari Selasa. Maka bintangnya adalah Marikh atau Mars. Nah, menandakan pada tahun ini Marikh atau Mars yang menandakan pada tahun ini akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, akan menandakan pada tahun ini akan terjadi mendapatkan kemenangan bagi raja-raja yang berperang daripada musuh-musuh yang zalim. Nah, jadi untuk raja-raja mungkin atau pemimpin-pemimpin seperti presiden-presiden, raja-raja gitu ya, itu memiliki di tahun ini dia memiliki hoki yang baik lah gitu ya, hoki yang baik. Lalu berikutnya, dan dia dan para raja-raja dapat segera menguasai musuh itu secara diam-diam atau terang-terangan, dan akan banyak tersebar berita atau informasi mengenai hal tersebut. Jadi para presiden-presiden atau raja-raja ini kekuasaannya akan terlihat ya, akan sangat kelihatan dengan sangat jelas tentang kemampuannya, keahliannya, kekuasaannya gitu ya. Lalu yang kedua ini sudah terjadi, yakni air sungai dan laut akan membanjiri. Itu maksudnya akan ada banjir bandang. Jadi ada urusan dengan banjir ya, akan ada urusan dengan banjir, maksudnya musibah berurusan dengan air gitu. Nah, lalu juga raja-raja akan berperang dan akan timbul penyakit yang merajalela di mana-mana. Nah, akan ada penyakit lagi nih guys, teman-teman. Waduh, kita nggak tahu ya, kalau di tahun 2019 waktu itu, kalau teman-teman nonton video ramalan saya tentang saya bacakan dari kitab kuno, dikatakan akan ada penyakit baru penyakit yang tidak ada obatnya. Ini ternyata ada corona guys, dari 2019 ke 2020. Nah, tetapi itu ramalan di 2019 ke 2020 ya. Namun ke 2021 ke 2022 dia tidak mengatakan adalah penyakit yang tidak ada obatnya, namun dia mengatakan bahwasanya akan timbul penyakit yang merajalela di mana-mana. Tapi dia tidak mengatakan akan penyakit tersebut itu adalah penyakit barukah atau itu virus yang tidak ada obatnya. Dia tidak mengatakan seperti itu, namun akan banyak orang kena penyakit di tahun 2022 ini. Lalu akan banyak peperangan tapi tidak memakan korban jiwa. Akan ada peperangan apa lagi ini ya, kita lihat saja nanti ya. Cuman yang pasti di Timur Tengah itu kayaknya masih ya peperangan itu ya. Lalu yang berikutnya adalah kaum tani akan mengeluh karena hasil panen yang tidak seberapa dan akan banyak menderita kerugian. Jadi hasil panen di tahun 2002 ini agak sedikit menurun ya, kurang baik ya. Lalu pas hasil panennya tidak mencapai target yang ditentukan. Lalu kaum petani terpaksa terlibat dalam kancah peperangan
sebagian kecil terjadi peperangan di antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam atau bukan Arab. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat lebih merujuk kepada Arabia ya, Timur Tengah gitu ya. Cuman kita coba saksikan aja bagaimana nanti di 2022 apakah terjadi atau tidak gitu. Jadi namanya ramalan itu guys, teman-teman, ini hanya sebagai referensi ya, hanya sebagai referensi, dan ini juga sudah ada kitabnya dijelaskan dari Timur Tengah gitu kan. Lalu saya hanya bacakan di sini ya. Dan ini hanya sebagai referensi saja, kita tahu kita tahu akan terjadi seperti itu ya sudah, kita hanya sebagai referensi aja. Next kita lihat benar apa enggak kan gitu. Lalu pada tahun itu harga emas dan perak akan meningkat. Nah, pada tahun 2022 ini harga emas dan perak akan meningkat. Dan boleh jadi juga akan terjadi perusakan pada pembangunan yang disebabkan oleh timbulnya peperangan atau kerusakan yang timbul atas tangan-tangan orang yang jahil atau oknum atau golongan oposisi dari pemerintah di dalam negeri. Nah, berarti mungkin akan ada demonstrasi ya, akan ada demonstrasi penjarahan seperti itu. Namun mereka sistemnya akan merusak apa ya, kalau kita ngomong fasilitas umum gitu, fasilitas umum. Dan juga akan ada beberapa gunung berapi yang akan meletus. Wah, ini sudah terjadi guys, udah terjadi. Ada beberapa gunung, dia katakan beberapa ya, kita sih baru satu ya kemarin ya, itu kalau nggak salah yang kemarin di Jawa Timur ya, itu baru satu. Ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu Lumajang kalau nggak salah ya, yang itu baru satu nih, kita baru satu yang terjadi gempa gitu ya, terjadi gunungnya meletus gitu. Nah, cuman di sini katakan beberapa. Nah, coba nanti kita lihat ke depannya. Oke. Lalu berikutnya adalah rumah maksiat akan semakin dipuji, banyak perempuan yang melacur, banyak kutukan dan banyak pengkhianat. Wah, ini agak sedikit ekstrim ya. Kalau kali ini rumah maksiat semakin dipuji itu maksudnya ya mungkin seperti pelacuran gitu ya, itu lebih di ini ya, maksudnya seperti menampilkan aurat dan sebagainya, itu lebih diminati masyarakat gitu, dan itu dipuji gitu. Nanti kita lihat aja bagaimana masyarakat menanggapi itu gitu. Lalu berikutnya ada banyak anak beraniang pada bapaknya dan orang tuanya, dan saudara makan saudara atau tidak rukun. Makin banyak anak-anak yang mulai makin kurang ajar dengan kedua orang tuanya. Aduh, kacau ya. Lalu ada juga kawan yang menjadi lawan, banyak guru yang dimusuhi gitu, banyak guru-guru yang dimusuhi. Ini di tahun 2022 kan seperti itu. Lalu berikutnya lagi ada banyak pedagang yang tenggelam. Banyak pedagang tenggelam ini maksudnya banyak pedagang yang mengalami kerugian. Jadi kita harus siap-siap ya guys, siap-siap ya teman-teman ya. Dalam tahun 2022 ini banyak nabung, banyak cari uang, dan jangan boros gitu ya. Karena hati-hati gini. Lalu perjudian semakin merajalela. Nah, ini sudah makin marak nih. Karena perjudian ini saya lihat banyak sekali sekarang perjudian online ya. Dan itu pun didukung lagi, yang saya bingungnya juga didukung oleh para YouTubers, didukung sama selebgram, didukung sama artis-artis gitu. Dan itu jelas-jelas perjudian online gitu, dan itu didukung sama para kalau kita ngomong panutan masyarakat ya, seperti artis, apalagi itu YouTubers atau selebgram, seleb TikTok, itu banyak sekali yang mendukung perjudian online gitu. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai kita terpengaruh atau kita tergiur dengan perjudian online ini, hati-hati. Ini sudah diramalkan ya, sudah diramalkan oleh salah satu kitab kuno yang saya pegang, kitab Daud. Lalu banyak barang haram, banyak anak haram, dan banyak perempuan menyamar menjadi laki-laki. Banyak barang haram, banyak anak haram, berarti akan banyak anak-anak yang lahir di luar pernikahan gitu ya. Sebelum nikah dia sudah hamil duluan, habis itu lahir. Ini kalau saya lihat gitu ya, kalau saya jadi teringat dengan kasus yang
guru pesantren yang menghamili santriwati-santriwatinya gitu. Ini mungkin salah satunya. Ini yang dimaksud gitu ya. Akan semakin banyak anak haram. Anak haram itu maksudnya adalah anak yang akan lahir, anak yang lahir itu sebelum menikah, maksudnya belum menikah, itu orang tuanya belum menikah, itu anak itu lahir gitu. Lalu juga banyak perempuan yang menyamar menjadi laki-laki. Ini maksudnya yang bencong lah kalau kita ngomong ya, gampangnya bencong gitu. Jadi yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki gitu. Nah, banyak laki-laki melihat derajatnya sendiri itu, dikatakan juga seperti itu. Jadi ya benar, berarti akan banyak orang-orang yang menyalahi kodratnya gitu loh, dan mereka akan terkenal. Terus banyak barang-barang yang terbuang, banyak orang yang lapar dan telanjang, banyak pembeli membujuk penjual. Oke, maksudnya di sini diartikan bahwasanya banyak barang-barang yang disia-siakan, dan juga banyak orang yang kekurangan makan, kekurangan sandang, pangan, dan papan gitu ya. Gitu. Jadi di sini jelaskan seperti itu. Intinya perekonomian mungkin makin sulit lah, intinya seperti itu. Oke, lalu berikutnya lagi banyak. Oke, pencari rezeki semakin sulit, ibarat gabuh ditampik. Nah, jadi sepertinya dia mencari rezeki ya, seperti saya katakan tadi, mencari rezeki mungkin sulit di tahun 2022. Makanya perbanyaklah kita perbanyak cari uang dan perbanyak menyimpan gitu ya, dan banyak investasi di memang investasi yang memang baik gitu, yang teruji lah gitu ya. Nah, itu adalah beberapa yang akan terjadi secara garis besar. Namun ada juga untuk saya lihat juga di sini ada beberapa untuk di dunia keartisan mungkin ya, karena di sini dikatakan penghibur ya. Ini saya juga agak sedikit tadi saya mau baca apa enggak gitu, saya agak mikir-mikir gitu ya. Dikatakan di sini akan banyak para penghibur, kata-katanya sih para penghibur ya, kata-kata para penghibur, akan banyak para penghibur yang tersandung obat-obatan terlarang atau barang-barang yang haram gitu. Barang-barang yang haram ini bisa dikatakan obat-obat terlarang gitu. Akan ada beberapa mungkin public figure yang akan tersangkut lagi dengan narkoba dan obat-obatan terlarang. Ada juga beberapa public figure atau penghibur, di sini katakan penghibur ya, atau saya ganti saja lah kata-kata public figure ya. Akan ada beberapa public figure yang akan mengalami penurunan drastis dalam kondisi derajatnya. Maksudnya berarti dia akan mengalami penurunan karirnya gitu ya, akan mengalami penurunan karirnya untuk para artis-artis tertentu gitu ya. Kita tidak tahu itu siapa, kita lihat saja nanti. Oke. Lalu yang terakhir adalah akan banyak terjadi kecelakaan darat. Nah, kecelakaan darat ini berarti maksudnya adalah akan banyak terjadi, mungkin ya kalau seperti ini saya jadi teringat dengan kasus Vanessa ya gitu loh. Jadi akan ada beberapa kasus kecelakaan darat. Jadi kalau nggak salah itu Vanessa itu setelah 1 Muharram guys, setelah Agustus ya, ngelewatin Agustus, itu akan terjadi di sini katakan akan banyak terjadi kecelakaan darat. Kecelakaan darat itu kalau nggak salah sebelum kasus Vanessa itu juga ada yang bos Indomaret kalau nggak salah, itu juga pernah ada beberapa kecelakaan di jalan tol kalau nggak salah ya. Nah, ini bersangkut paut dengan itu gitu, itu bersangkut paut dengan itu. Lalu disarankan Sayyidina Daud menyarankan untuk tahun ini harus memperbanyak membaca istighfar. Nah, kata-kata Sayyidina Daud ini sama dengan apa yang waktu itu saya dapatkan. Waktu saya sedang siang hari, saya lagi berzikir setelah sholat asar, saya wirid gitu kan, saya lagi tenang-tenang zikir, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah isyarat gitu, bahwasanya zaman yajibu istighfar, zaman wajib istighfar gitu, katakanlah gitu aja gitu. Nah, alam ya guys, teman-teman, apa yang dimaksud, apa yang diperintahkan ini, yang dimaksud itu apa, cuman kita harus memperbanyak istighfar di tahun ini gitu. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu tentang pembahasan tentang ramalan tahun 2022. Ini kita bisa jadikan referensi saja ya,
Mau meyakini silahkan, mau tidak diyakini silahkan, kembalikan ke teman-teman semua. Saya tidak memaksa teman-teman semua untuk meyakini apa yang saya bacakan ya. Ini sekali lagi saya bukan menerawang ya guys. Saya tidak menerawang di tahun 2022 ini, tapi saya hanya full membaca saja. Tadi seperti teman-teman kan juga seperti lihat ya, bahwasanya saya membaca gitu. Saya membaca apa yang diramalkan dari salah satu kitab Timur Tengah ini. Oke, ini adalah kitab pegangan saya dan ini kitab rahasia saya. Gitu, oke teman-teman semua. Dan silakan mau percaya mau tidak, itu kembalikan ke teman semua. Dan pesan saya adalah tetap kita, walaupun kita tahu ramalan yang akan terjadi di tahun depan gitu ya, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap kita jalankan sholatnya gitu. Malah mestinya kalau misalnya kita sudah tahu akan ke depan akan terjadi apa, justru kita harusnya ibadah kita harus lebih ditingkatkan gitu. Maksudnya kita lebih takut lagi untuk tidak sholat, lebih takut lagi untuk tidak bersolawat, lebih takut lagi ketinggalan sholat, lebih takut lagi tidak mengamalkan ibadah-ibadah sholat. Kenapa? Karena semakin tahun ini kalau kita lihat ya, dari tahun 2019 sampai tahun sekarang, dari sisi ramalan maupun dari faktanya gitu, dunia ini makin kacau teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita benar-benar lihat secara kritis ya, dunia ini makin kacau gitu. Dari yang banyak artis yang muncul yang tidak memiliki skill gitu ya, hanya memamerkan, dan yang berikutnya banyak sosmed yang memamerkan aurat dan itu mereka laku gitu ya. Ngomong kasarnya ya seperti itu laku gitu dibandingkan dengan edukasi atau ilmu-ilmu gitu. Lalu berikutnya juga perzinahan juga merajalela gitu ya. Lalu ya musibah di mana-mana gitu, dan itu mestinya membuat kita, menyadarkan kita teman-teman, harusnya lebih menyadarkan kita bahwasanya, dan juga ada penyakit di mana-mana gitu ya, virus di mana-mana, itu mestinya membuat kita lebih sadar lagi bahwasanya kita bisa mati kapan aja. Jadi perbanyak ibadah, jangan tinggalkan sholatnya, perbanyak wiridnya, perbanyak zikirnya, dan siapa tahu kita besok yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk laporan pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ya, banyak kok dari para ulama juga sudah pergi, banyak yang sudah pergi ya, orang-orang soleh sudah pergi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, itu pesannya di tahun ini, perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu, dan thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis, dan saksikan video-video selanjutnya di channel Padepokan Sukma Wijaya Al Hikmah. See you, bye bye.